apa gunanya gigi atau gear 2 dan 1 yang ditunjukkan oleh tuas atau shifter? Saya jawab, gunanya itu adalah untuk kalau kita ketemu jalan yang lurus. Kembali bersama saya di program Smart Drive. Kali ini kita akan membahas tentang transmisi otomatis. Suatu saat saya melontarkan pertanyaan kepada teman. Kalau menggunakan transmisi otomatis, kemudian ketemu jalan yang menanjak, sebaiknya bagaimana? Dijawab bahwa saya akan pindahkan ke gigi yang lebih rendah. Jadi misalnya di transmisi otomatis kita bicara yang masih agak konvensional, itu kan urutannya adalah P, R, N, D, kemudian bisa diikuti angka 3, 2, atau 1. Saya bilang, kenapa harus pindah? Namanya saja transmisi otomatis. Artinya, ketika dia membutuhkan tenaga atau torsi yang lebih besar, secara otomatis gearnya akan pindah ke gear yang lebih rendah. Itu secara otomatis, meskipun tuas tetap di posisi D atau drive. Setelah saya menjawab seperti itu, dia balik bertanya, lalu apa gunanya gigi atau gear 2 dan 1 yang ditunjukkan oleh tuas atau shifter? Saya jawab, gunanya itu adalah untuk kalau kita ketemu jalan yang menurun. Karena di jalan menurun, kita tidak bisa hanya mengandalkan rem untuk memperlambat kecepatan mobil. Itu sebabnya perlu digunakan gigi lebih rendah dengan memindahkan secara manual. Dengan pemindahan ini otomatis mobil akan mendapatkan yang namanya engine brake atau pengereman dengan tenaga mesin. Jadi yang benar adalah ketika di jalan menanjak, tidak usah repot-repot memindahkan ke gigi yang lebih rendah. Biarkan saja tuasnya tetap di posisi D atau drive. Kecuali kalau tanjakannya sangat ekstrim. Nah, ini biasanya ada mobil yang dilengkapi dengan namanya crawler gear atau gear untuk merayap. Nah, itu boleh digunakan. Risikonya adalah kecepatan kita tidak akan bisa naik, dibatasi. Begitu juga dengan jalan menurun. Ada yang namanya di teknologi namanya hill descent. Jadi dibatasi pada kecepatan hanya 8 km per jam. Tapi kalau mobil kita belum dilengkapi dengan fitur-fitur seperti ini, ya cara tadi yang saya sampaikan itu adalah salah satunya cara yang efektif untuk menyiasati tanjakan maupun turunan. Yang lain yang perlu diketahui soal transmisi otomatis ini adalah ketika kita berada di traffic light. Ini untuk penggunaan dalam kota. Saat kita berada di traffic light, pilihannya adalah kita harus menempatkan tuas transmisi di posisi N kalau kebetulan kita harus menunggu pergantian dari lampu warna merah ke warna hijau. Jadi saat berhenti, tuas transmisi ditempatkan di posisi N atau netral. Ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan karena pengemudi justru menempatkan tuas transmisi pada posisi P atau parking. Ini saya perlu jelaskan karena apa? Kalau Anda menempatkan
tuas di posisi parkir dan tiba-tiba lampu merah berubah warna hijau, yang berarti Anda harus segera jalan. Biasanya orang lupa hanya menarik tuas satu kali atau satu step ke belakang, dan yang terjadi apa? Mobil tiba-tiba berjalan mundur. Nah, untuk menghindari hal seperti itu, makanya disarankan untuk menggunakan atau menempatkan tuas transmisi di posisi N atau netral. Sementara untuk menjaga mobil agar tidak meluncur atau tidak berjalan sendiri, silakan gunakan parking brake. Itulah sekilas info yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan transmisi otomatis. Tentu banyak hal tentang transmisi otomatis yang masih bisa kita bahas. Saya tunggu pertanyaan-pertanyaan Anda seputar driving atau mengemudi ini, dan kita akan bahas di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa. Be smart before you drive.